Keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus beberapa pasal dalam PP 99 tahun 2012 akhirnya disikapi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan menerbitkan Permenkumham baru, yaitu Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Ini adalah perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CB, dan CMB. Di sini saya akan jelaskan apa saja isi dan poin perubahan dari Permenkumham ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada semua yang nonton video ini, silahkan tonton dulu sampai habis, baru mendrop pertanyaan di kolom komentar. Karena biasanya beberapa yang saya temukan, banyak yang saya temukan bahwa hal yang sudah saya jelaskan kembali ditanyakan. Jadi silahkan disimak dulu videonya dengan baik ya, biar siapa tahu sudah terjawab dan biar tidak mengulang kembali di kolom pertanyaan. Oke, untuk lebih berkahnya kita intro dulu. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Permenkumham ini terbit juga ya. Kami juga yang di lapangan yang bekerja di bidang ini menunggu terbitnya Permenkumham ini. Tadi sudah dilakukan sosialisasi Permenkumham nomor 7 tahun 2022 yang beberapa isinya menghapus beberapa pasal di Permenkumham terdahulu, Permenkumham nomor 3 tahun 2018, dan ada beberapa penambahan juga. Baik, di sini saya akan jelaskan beberapa perubahan yang ada dalam Permenkumham ini. Saya akan bagi menjadi 3 bagian, yakni remisi, integrasi, kemudian asimilasi nanti di bagian akhir. Secara umum, keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus beberapa pasal di PP 99 itu akan memudahkan narapidana yang disebutkan dalam PP 99 itu untuk memperoleh remisi. Jadi di sini saya sebutkan sekarang bahwa dalam Permenkumham terbaru ini syarat remisinya menjadi seperti ini. Untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan sama sekali, yaitu berkelakuan baik, menjalani pidana selama 6 bulan atau lebih, dan tidak sedang register F, dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Adapun untuk yang kemarin masuk dalam tindak pidana khusus atau yang kemarin masuk dalam PP 99, syaratnya sekarang adalah GC dihapuskan. GC sudah tidak lagi menjadi syarat untuk mendapatkan remisi bagi PP 99. Kemudian pertimbangan dari instansi lain juga sudah dihapuskan. Akan tetapi bagi narapidana dengan kasus korupsi, ini masih diwajibkan untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti. Narapidana tipikor nih ya, masih harus membayar lunas denda dan bayar uang pengganti. Kemudian untuk narapidana teroris, wajib mengucapkan ikrar setia dan telah menjalani program deradikalisasi. Sekali lagi untuk GC dihapuskan, tapi untuk tipikor bayar lunas denda dan bayar lunas uang pengganti. Kemudian untuk teroris wajib sudah mengikrarkan kesetiaan kepada negara dan ikut program deradikalisasi. Untuk narapidana tipikor tadi, bagaimana kalau dendanya dicicil? Nah, jadi dia akan dapat remisi begitu sudah lunas ya. Kalau masih dicicil tidak dihitung. Kemudian sekarang pertanyaannya begini. Untuk yang kemarin masuk dalam PP 99 dan sampai saat ini belum sepertiga misalkan dan belum dapat remisi, ini petugas akan mengidentifikasi, akan mencari daftar namanya. Dia akan diusulkan remisi untuk remisi pertama. Jadi kebijakannya seperti itu. Teman-teman yang termasuk dalam kategori PP 99 misalkan narkoba di atas 5 tahun kemarin, maka akan diusulkan remisi untuk 2 tahun ke belakang. Jadi tidak dapat remisinya dari awal dulu ya, hanya 2 bulan saja yang diusulkan. Dan untuk yang PP 99 baru mungkin akan dihitung sama seperti pidana umum lainnya, akan diusulkan baru. Jadi misalkan nih hukumannya 15 tahun dan belum 5 tahun nih. Misalkan dia baru 4 tahun, yang hanya akan didapat itu 2 bulan saja, bukan dari remisi tahun pertama ya. Kemudian untuk remisi ada beberapa poin tambahan juga di sini. Di sini ada namanya remisi kemanusiaan. Yang remisi kemanusiaan ini dulunya diatur dalam PP 99 ya.
remisi kemanusiaan ini diberikan kepada narapidana dengan pidana 1 tahun ke bawah. Tapi kayaknya ini habis sama asimilasi rumah ya, enggak. Untuk saat ini tidak ada, tapi kita tidak tahu tahun-tahun ke depan karena belum tentu asimilasi rumah ada di tahun selanjutnya. Kemudian yang berhak dapat remisi kemanusiaan juga adalah lansia. Ini dapat setiap hari lansia. Kemudian yang sakit berkepanjangan, sakit keras, nanti diberikan remisi tambahan, remisi kemanusiaan di hari kesehatan. Baik, kita terpaksa pindah lokasi karena di luar hujan dan kebetulan memory cardnya juga sudah full ya yang tadi. Kita lanjut ke bagian integrasi dan asimilasi. Untuk integrasi sendiri, pidana umum masih seperti yang tadi, tidak mengalami perubahan. Untuk pidana khusus seperti korupsi, narkotika, hukuman 5 tahun ke atas, dan human trafficking dan sejenisnya, pokoknya yang termasuk dalam pidana khusus tadi, syaratnya untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau PB sekarang sudah tidak disyaratkan lagi GC, sama seperti remisi ya. GC dihapus, kemudian pertimbangan instansi lain juga dihapus. Akan tetapi ketentuannya masih sama seperti yang tadi juga. Untuk tipikor wajib membayar denda dan uang pengganti. Dan untuk teroris sama juga, mengikrarkan kesetiaan dan mengikuti deradikalisasi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan usulan yang sudah berjalan, usulan PB? Ini mirip-mirip dengan remisi, jadi tidak berpengaruh terhadap usulan yang sudah berjalan. Misalkan teman-teman narapidana ada yang PP 99 dan usulan yang sudah berjalan, itu tidak berpengaruh, akan diteruskan usulannya. Untuk yang belum diusulkan, nanti akan diusulkan dengan skema baru ini. Karena kenapa? Karena remisinya sendiri tidak terpengaruh, otomatis pembebasan bersyaratnya juga tidak terpengaruh. Maksud saya begini, tadi remisinya kan remisi yang sudah jalan itu tidak terpengaruh dengan Permenkumham ini. Artinya usulannya pun tidak terpengaruh, akan diteruskan seperti itu ya. Nah, untuk asimilasinya sendiri, apakah masih diharuskan untuk mengikuti asimilasi? Jawabannya adalah iya. Untuk pidana khusus masih disyaratkan untuk mengikuti asimilasi di dalam lapas selama setengah dari sisa sepertiganya. Jadi seperti biasa, untuk asimilasi sebelum pembebasan bersyarat tidak dihapuskan juga ya, masih akan terus dilakukan. Lalu bagaimana dengan asimilasi rumah? Asimilasi rumah sendiri seperti yang kita ketahui diatur dalam Permenkumham berbeda ya. Yang sekarang yang terbaru adalah Permenkumham 43 tahun 2021. Nah, artinya dia punya kekuatan sendiri, punya aturan sendiri. Jadi ini tidak bertentangan, tidak saling mengintervensi. Maka dapat saya katakan di sini bahwa asimilasi rumah tetap berjalan dengan aturan yang ada. Artinya pidana khusus tetap tidak bisa mengikuti asimilasi rumah. Jadi kesimpulannya adalah, untuk memperoleh remisi pidana khusus tidak diharuskan GC, dan untuk pembebasan bersyarat juga tidak diharuskan GC. Akan tetapi perlu diingat untuk dua hal tadi, bahwa untuk narapidana kasus korupsi harus membayar lunas denda dan uang pengganti, dan terorisme mengikuti program deradikalisasi dan ikrar kesetiaan. Tapi untuk narkotika yang punya denda bisa tidak dilunasi, akan tetapi dibayar dengan subsidiar ya. Asimilasi di dalamnya masih tetap harus dilakukan, masih diwajibkan, dan asimilasi rumah tidak terpengaruh dengan keputusan ini. Jadi asimilasi rumah tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa keputusan MA kemarin bukan mencabut PP 99 secara keseluruhan ya, akan tetapi hanya beberapa pasal saja di situ yang dinilai sudah tidak cocok, tidak sesuai. Jadi itu yang diperintahkan untuk dicabut. Baik, terima kasih. Itu saja video untuk penjelasan kali ini. Hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah sebisanya akan saya jawab. Apalagi ya? Ya, subscribe dulu lah biar kita semangat bikin konten gitu kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.